الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية التعليم والتعلم خصوصا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعزيمنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا العلامة أبويا سيد محمد المالكي، ثم إلى روح سيد الوالد مربي أرواحنا وأجسادنا أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهرون، ثم إلى روح سيد الوالد أبويا الحبيب قاسم بن أحمد باهرون، ثم إلى أرواح من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا ويطيل أعمارنا ويصحي أجسادنا وينور قلوبنا ويثبت إيماننا وييسر أمورنا ويبلغ مقاصدنا ويرفع درجاتنا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وقلبا خاشعا وذرية طيبة وحسن الخاتمة، وأن الله تعالى يسلمنا ويحفظنا من شر خلقك أجمعين ومن شر كل البلايا من شر كل المصيبة والفتنة، وأن الله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون والحاضرون، وبحق اسمك العظام وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة جميع الأنبياء والمرسلين وبكرامة جميع سلطان الأولياء والصالحين وبسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kumbang hitam, kumbang penyengat. Kalau menyengat sakit sekali. Karena yang jawab salam kurang semangat, saya ulangi satu kali lagi. Banyak manfaat si daun salam, bisa dicampur di masakan pindang. Mendijingok dari jawaban salam, caknyo jamaah banyak mikirin hutang. Anak-anak diajari sopan santun biar akhlaknya bisa terjaga. Karena Pak Ketua banyak bepantun, penceramah juga nak bepantun juga. Bapak Ibu semangat. Salam adalah doa. Maka dari itu izinkan kami mengucapkan salam kami sekali lagi. Jawab yang semangat, jawab yang kompak,
mudah-mudahan salam kita menjadi doa-doa yang terbaik buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah keranji, yang ngejawab salam insyaallah cepat naik haji. Yang sudah naik haji lagi. Yang sudah 2 kali jangan berbini lagi. Ada yang sudah 2 kali naik haji? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tighyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, Bapak Sekcam, Pak RT, Pak RW, dengan segenap para staf jajarannya, wabil khusus segenap pengurus Masjid Nurus Sa'adah beserta para staf, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah kita semua yang berada dalam masjid ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini insya Allah menjadi wasilah umur kita dipanjangkan oleh Allah. Amin. Rezeki kita dilancarkan Allah, urusan kita dimudahkan Allah, badan kita disehatkan Allah, hati kita ditenangkan Allah, anak-anak kita dijaga Allah, suami istri kita dijaga Allah, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa tak lupa di setiap hembusan nafas kita, di setiap detak jantung kita, di setiap kedipan mata kita. Lisan kita jangan pernah kering mengucapkan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, dan insya Allah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah tautkan hati kita, Allah mudahkan jiwa raga kita, Allah mudahkan langkah kaki dan ayunan tangan kita, sehingga kita semua bisa pergi dari rumah-rumah kita,
menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan setiap langkah dan ayunan tangan kita, setiap debu yang menempel di sendal-sendal kita menjadi saksi di hadapan Allah dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi asbab semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sang pemberi syafaat nantinya kita di akhirat, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa huwa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam masjid ini termasuk umat yang senantiasa dicintai oleh Nabi Muhammad dan nanti bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tap Tanjung Atap, sebelahnya Tanjung Batu, duduklah mantap-mantap, ceramah aku tidak sampai jam 1. Kita sepakat ceramahnya nak panjang apa pendek? Ibu nak panjang apa pendek? Pak, panjang apa pendek? Aku nak nanya yang gadis, nak panjang apa pendek? Masih lemaklah panjang tapi tidak masuk, apa pendek tapi masuk? Ceramah Bu. Masih lemaklah panjang tapi tidak masuk, apa pendek tapi masuk? Yang penting masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Kata Ustaz Solihin Nasibuan, bubur kacang campur gula, ceramah tak boleh panjang-panjang dikatakan Ustaz Gilo. Yang penting apa yang kami sampaikan bisa menambah keimanan ketakwaan, bisa kita amalkan bersama dan bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nunjukkan jam 7:30. Kami 2 kali 3 kali nyingok tak bergerak-gerak itu deh. Insyaallah. Oh, biar tak tahu ya. Insyaallah. Di jam kami jam 9:05, insyaallah tak sampai jam 10 kita selesai. Setuju? Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kita semua bisa kumpul sama-sama. Insyaallah kita sama-sama berdoa. Yang hadir dalam masjid ini semuanya ahli surga. Kejingoan dari ibu-ibu bersinar wajahnya, sinar tak lampu. Insyaallah kita di dunia dikumpulkan di Masjid Nurus Sa'adah, nanti di akhirat Allah kumpulkan kembali kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah. Pada malam hari ini kita memasuki bulan Muharram, yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya bulan Muharram adalah salah satu bulan daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan oleh qari tadi dikatakan bahwasanya ada 4 bulan
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang berdempetan, 1 bulan yang terpisah sendiri. Bulan apa saja itu? Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Bulan Hijriah ada berapa Bapak Ibu? 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Anak-anak yang kecil bisa ngulangi, kami kasih hadiah. 10.000. 12 bulan dalam tahun Islam. Angkat tangan maju ke depan. Sini nak. Sini. Masya Allah. Berebut. Ayo. Masya Allah. Dah apa? Dah 2 orang 20 duitnya Dah nyiapin ditambahi ketua panitia nanti. Masya Allah. 12 bulan dalam tahun Hijriah. Sebutkan. Jadi maju Pak. Sebutkan apa? Oke. Ini dulu. Ini pula. Agi dulu. Nah. Yo, sebutkan. 12 bulan sebutkan dari awal sampai akhir. Pakai mic nak. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Nah, ini baru anak yang soleh. Alhamdulillah. Karena udah banyak Pak yang tahu bulan Hijriah. Nah jadi Bapak, tidak bercanda, Masya Allah. Jadi anak yang soleh ya, nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah. Kalau buka dompet nambah lagi, Masya Allah. Ya. 12 bulan dalam tahun Hijriah. Tak banyak kita hafal Bu. Itu anak kecil alhamdulillah hafal. Mana aku tanya bapak-bapak mungkin tak juga hafal. Kita tahu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahu. Tapi bulan Hijriah tak banyak yang tahu, bahkan orang Islam itu sendiri. Jadi dihafal Pak mulai saat ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan pada tahun Islam. Pakai lagu biar cepat hafal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Paling tidak ada beberapa sebab. Mengapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada suatu peristiwa yang banyak sekali terjadi yang Allah buat pada bulan Muharram. Salah satunya adalah Allah terima taubat Nabi Adam alaihis salam. Ketika itu Nabi Adam alaihis salam berbuat dosa, memakan buah khuldi yang mana Allah larang terhadapnya. Dia tergoda memakan buah khuldi, terus diturunkan dari surga ke dunia. Pada saat itu bertahun-tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah, meminta ampun di hadapan Allah.
ada istighfar yang Nabi Adam perbuat tiap hari, dia ucapkan setiap hari, dan juga kita baca setiap sholat. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Jadi istighfar ini banyak, Bu. Ada istighfar Nabi Adam, ada istighfar Nabi Yunus, ada istighfar pendek, ada istighfar setengah, ada istighfar panjang, ada sayyidul istighfar. Nah, salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihis salam. Ini mengajarkan kepada kita bahwa bulan Muharram Allah menganjurkan kepada kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ada juga peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus. Jadi pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam ditegok oleh ikan paus karena salah satu dosa yang ia perbuat, tidak yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia juga beristighfar kepada Allah. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tiap hari, tiap detik Nabi Yunus alaihi salam bertaubat kepada Allah, beristighfar atas dosa-dosa yang ia lakukan. Lalu diselamatkan oleh Allah pada bulan Muharram. Ada lagi peristiwa diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat Raja Namrud membakarnya. Dibuatnya api itu tidak terasa panas pada Nabi Ibrahim. Api yang terbakar menyelimuti badan Nabi Ibrahim tidak membuat badan Nabi Ibrahim terbakar. Ini membuktikan bahwa api itu panas karena Allah. Karena ada juga api yang terasa dingin karena Allah. Ada juga terjadi pada bulan Muharram peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari dikejarnya Raja Fir'aun. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Dan ada satu peristiwa besar pada kita agama Islam, yaitu terjadinya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hijrah ini ternyata ada dua bagian. Ada yang pertama hijrah bil jasad, ada yang kedua hijrah bil qalbi. Hijrah bil jasad yang berhubungan dengan hijrahnya fisik kita. Ibu yang pertama mungkin tinggalnya di lingkungan Masjid Durus Sa'adah, mungkin karena ada suatu lain hal, pindahlah rumahnya dari lingkungan Masjid Nurus Sa'adah ke tempat lain. Itu namanya hijrah tempat. Bapak Ibu mungkin dulu badannya gemuk, obesitas. Badannya pendek tapi beratnya 100 kilo. Penyakit banyak timbul. Saran dari dokter untuk membuat badan ini jadi kurus, diet. Akhirnya 2 tahun kemudian badannya menjadi kurus. Itu namanya hijrah badan. Berkenaan dengan fisik.
ada yang jauh lebih penting, yaitu hijrah bil qalbi, hijrah hati, yang sebelumnya kita jauh dari Allah menjadi dekat, yang sebelumnya kita bermalas-malasan ibadah menjadi rajin ibadah, yang sebelumnya kita tak tahu dengan syariat agama menjadi tahu. Inilah tujuan daripada kita melaksanakan peringatan tahun baru Islam, yaitu mengintrospeksi diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum, hisablah diri kita, muhasabahlah diri kita, introspeksi diri kita, qabla an tuhasabu, sebelum nanti di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan tahun baru Islam menjadi wasilah kita untuk muhasabah diri. Selama tahun-tahun sebelumnya, berapa banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tujuan kita hidup ini untuk apa? Bapak Ibu, tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk nanti kita hidup di akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan para jin hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan ibadah adalah untuk mempersiapkan diri kita hidup nanti di akhirat. Hidup kita di dunia tak bakal lama, Pak. Paling 70-80 tahun. Syukur-syukur dikasih Allah rezeki lebih dari 100 tahun. Tapi sekarang udah tak kati lagi. Pendek-pendek hidup kita di dunia ini. Kalau nak kita hitung, hidup wong di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Buyut-buyut kita dulu, Pak, menak dihitung udah 200 tahun hidup di dalam kubur. Kita baru 70 tahun, baru 80 tahun. Artinya hidup kita di dunia ini hanya sementara. Nanti selama-lamanya hidup kita adalah di akhirat. Maka hidup di dunia adalah wasilah nanti kita untuk hidup di akhirat. Di dunia hanyalah sementara, di akhirat selama-lama. Miskin sementara, kaya sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup di dunia, kita miskin sementara. Kalau kita kaya pun sementara. Jangan bangga punya rumah yang besar, mobil yang banyak, tanah yang luas, sementara. Kalau kita sedih di dunia, sedih sementara. Kalau kita bahagia di dunia pun bahagia sementara. Tapi kalau di akhirat abadan, selama-lamanya. Kita miskin di akhirat, miskin selama. Kita kaya di akhirat, kaya selama. Kita sedih di akhirat, sedih selama-lamanya. Dan kita bahagia di akhirat, bahagia pun selama-lamanya. Maka pengennya kita di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup kita di dunia adalah gerbang kita untuk hidup selama-lamanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram
adalah ajang kita untuk muhasabah diri. Berapa banyak perbuatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita lihat, apapun yang kita ucap, apapun yang kita dengar, apapun yang kita perbuat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak di dalam hadis Nabi ada 4 pertanyaan yang pasti bakal ditanya oleh Allah untuk kita, Pak. Ada berapa pertanyaan? 4. Dalam hadis Nabi ini, nanti realita di akhirat mungkin lebih banyak daripada ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti di akhirat kaki seorang hamba manusia tak bisa bergerak hatta yus'ala, sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang banyak hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Pak, Bu, kita dienjuk umur oleh Allah. Ada yang umurnya 10 tahun. Dalam masjid ini beragam. Ada yang umurnya 40 tahun. Ada yang umurnya 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang di atas 80 tahun? Belum. Beragam. Tapi bukanlah berapa panjang atau pendek umur yang Allah kasih kepada kita, tapi tentang berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan selama Allah masih menghidupkan kita di dunia ini. Untuk apa umur yang Allah kasih kepada kita? Untuk kita beramal baik atau malah sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang umurnya lebih dari 40 tahun, coba introspeksi diri. Kita semua, umur-umur yang lalu yang kita lewatin, banyaklah untuk ibadah atau maksiat yang kita lakukan. Berapa rakaat yang banyak kita lakukan untuk sholat di hadapan Allah, atau balah banyak kita gunakan untuk lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya namun baik pula amalnya. Makin tua makin dekat dengan Allah. Makin bertambahnya umur, makin rajin dia ke masjid, ke musola. Makin bertambahnya umur, makin rajin dia belajar ilmu agama. Makin bertambahnya umur, makin takut dia di hadapan Allah, makin taat dia di hadapan Allah. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu, yang Allah kasih dia umur yang panjang, wasa'a amalu, tapi malah buat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi nyusul. Makin tua makin jauh dia dari Allah. Makin bertambahnya umur, ternyata makin banyak maksiat yang ia lakukan. Makin bertambahnya umur, makin tak bisa ia jaga matanya. Makin bertambahnya umur, makin tak bisa ia jaga lisannya. Makin bertambahnya umur, makin tak bisa ia jaga tubuh-tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min.
Umur yang panjang tak ada gunanya, tak dilihat dari Allah kalau tidak kita gunakan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Seberapa panjang umur yang Allah enjuk sama kita, dak kate gunanya kalau tidak kita gunakan untuk beramal beribadah kepada Allah. Umur ini akan ditanya oleh Allah, hei fulan, kau hidup di dunia umur 60 tahun, untuk apa baik kau hidup? Pak, dak lama kita hidup di dunia ni, Pak. Suatu saat nanti Allah pasti bakal cabut kita. Cepat atau lambat Allah pasti panggil kita. Mungkin hari ini kuping kita dengar berita kematian daripada saudara kita. Nanti berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun kemudian, mungkin wong pulau yang dengar berita tentang kematian kita. Tinggal nunggu gilirannya baik. Mati ini tak mandang tua, tak mandang muda. Bahkan kalau dipikir-pikir, banyaklah yang muda yang cepat mati. Benar, Pak? Tadi udah disebutkan oleh Pak Sekcang. Berita itu tanggal 24 bulan Juni, tawuran di Kaledoni. Si kowong yang tebacok entah tawuran. Kira-kira yang tawuran wong tua apa muda? Tak mungkin yai-yai balik dari Masjid Nurul Saadah tawuran. Yai-yai Masjid Nurul Saadah belago dengan yai-yai musola. Ada tak, Pak? Yang tawuran malah yang muda. Sekarang ini yang nyari mati banyak yang muda. Bapak Ibu, kita dulu dengar di Jakabaring wong ngetrek, Pak. Ngetrek, ngebut-ngebutan bermotor. Nyampak, terpleset, pecah palanya metuta. Kira-kira yang ngetrek itu anak muda apa wong tua? Muda. Tak akan mungkin jamaah Masjid Nurul Saadah yai-yai ngemek motor subuh-subuh ngetrek dari sana. Naik motor begeger. Anak muda, Pak. Ada di TV berita anak gadis putus cinta, minum baygon gara-gara diputus oleh cowoknya. Kira-kira anak muda apa wong tua? Anak muda gadis. Tak akan mungkin nyai-nyai bunuh diri gara-gara yainya selingkuh. Ada tak, Bu? Tak kate. Artinya sekarang ini mati tak mandang tua, tak mandang muda. Bahkan yang muda yang banyak nyari mati. Mati tak mandang gendut, tak mandang kurus. Menuju kita yang kurus dulu cepat mati gara-gara busung lapar. Jangan salah, yang gemuk juga cepat mati, susah bernapas. Hati-hati yang gemuk, mohon maaf. Kami gemuk juga soalnya, Pak. Mati tak mandang kaya, tak mandang miskin. Tak mandang sehat, tak mandang sakit. Aduh, Pak Haji itu 20 tahun di rumah sakit. Tak mati-mati. Yang mati mantunya. Bolak-balik ke rumah sakit masuk angin. Kecapean. Yang Pak Haji tadi selamat bayar dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mati tak memandang apapun. Kalau sudah datang ajalnya, maka kita semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini jangan kita takutkan mati, karena
Pasti kita bakal mati. Takut tak takut kita pasti bakal mati. Yang mesti kita takutkan ini adalah bagaimana cara kita mati dan apa persiapan kita untuk menghadapi kematian. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Sa'adah dimatikan oleh Allah nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita dicabut oleh Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Allah matikan kita dalam keadaan sujud di hadapannya. Allah matikan kita dalam keadaan salat menghadapnya. Allah matikan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pertanyaan yang pasti bakal ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu kita, untuk apa kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasul. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang pengen bahagia di dunia dan di akhirat, maka semuanya dengan ilmu. Jadi Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Tetapi Bapak Ibu, sekarang banyaklah manusia yang lebih bangga belajar ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Mohon maaf Pak, bertumpuk titel manusia itu sebelum dan setelah namanya, tapi semuanya urusan dunia. Doktor, profesor, insinyur, imam, SPD, MPD, MM, MHD, PhD. Namanya pendek imam. Tapi titel sebelum dan setelah namanya panjang. Pas kita tanya, apa galau ini? Dunia galau. Pas ditanya berapa rukun solat, tak tahu Ustaz. Berapa rukun wudu, tak tahu. Pak, introspeksi diri kita. Berapa lama kita ibadah kepada Allah, tapi kita tak tahu tentang syariat ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun kita ibadah solat, tapi kita tak tahu rukun solat. Apa yang membatalkan solat, keutamaan solat, sunnah-sunnah dalam solat, gerakan solat yang benar, bacaan solat, arti dari bacaan solat. Bertahun-tahun kita ibadah kepadanya. Urusan dunia mungkin kita lebih pintar, tapi tentang solat kita tak tahu. Tiap hari kita solat. Bertumpuk ijazah kita di rumah, sertifikat kita di rumah, kita simpen dengan rapi, kita jilid, kita vinil, kita simpen biar tak terbakar. Tapi semuanya urusan dunia. Ditanya tentang wudu, tak tahu, salah-salah. Apa baik urutan wudu? Tangan, langsung kuping ternyata. Ya Allah ya Rabbana. Rukun sholat dah tahu, sunnah sholat dah tahu. Belajar Pak. Ustaz, kami nilai tua Ustaz, kalau belajar ini cepat lupa. Yang penting selama kita masih hidup, belajar. Tak kata terlambat. Allah pasti jinga usaha mujahadah kita. Maka belajar Bapak Ibu. Paling tidak kita belajar ibadah-ibadah yang kita lakukan tiap hari dalam dunia kita, dalam hidup kita. Ibadah salat, ibadah wudu, ibadah zakat, ibadah puasa.
Nggak usah nak panjang-panjang, nak jauh-jauh belajar kita Pak. Kecuali kalau kita belajar di pesantren. Ustaz, kami nak belajar tauhid baik. Ya, rukun sholat masih dah hafal lah belajar tauhid. Nak belajar tasawuf ke pening bala. Belajar ringan-ringan dulu baik. Apalagi sekarang program safari subuh kan masih berjalan. Manfaatkan itu. Ini Ustadz kadang pagi-pagi 3:30 lah sudah di masjid, jamaah kosong. Lah sudah semangat-semangatnya, Masya Allah. Ya Pak, belajar. Sekarang ini tak kati alasan kita tak belajar. Di setiap masjid banyak majelis. Majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ilmu ini akan ditanya oleh Allah. Imam, ilmu yang sudah aku berikan untukmu ini, untuk apa kau gunakan? Kau buat untuk beramal kepadaku, atau malah engkau buat untuk bermaksiat kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu bisa menjadi amal jariah buat kita. Namun sebaliknya juga ilmu bisa menjadi dosa jariah buat kita kalau kita mengajarkan hal-hal yang tak baik kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang pasti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuh kita, untuk apa kita gunakan. Bapak Ibu, Allah ngenjuk kita tubuh menjadi fasilitas buat kita untuk ibadah. Allah ngenjuk kita mata, tangan, telinga, mulut, kaki untuk kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata begitu banyak fasilitas yang kita gunakan, malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah njuk kita mata Pak untuk melihat, tapi banyak kita gunakan mata ini melihat yang maksiat. Berapa banyak Pak dosa setiap hari yang kita lakukan melalui mata ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. HP ini Pak luar biasa maksiatnya. HP ini bisa jadi alat kita ibadah, tapi juga bisa menjadi alat kita buat maksiat. Karena segalanya ada dalam HP ini. Mata kita sering jingok maksiat. Lisan kita sering kita buat maksiat. Telinga kita sering kita buat maksiat. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan melalui fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nanti di akhirat semuanya akan ditanya oleh Allah. Tapi mulut kita dibungkam, tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Untungnya Bapak, Allah ini tak kati maha pendendam. Coba kalau Allah ada maha pendendam Pak, kita maksiat langsung dilepas kenyo maksiat apa nikmat tadi. Kita nyingok haram buto sih kok. Nyingok haram lagi buto duit kok. Tidak aja itu. Untungnya kita maksiat besar, ternyata rahmat Allah, pengampunan Allah lebih besar. Kita maksiat banyak, ternyata rahmat Allah, pengampunan Allah lebih banyak. Maka di kesempatan yang mulia ini, Muharraman, kita jadikan wasilah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terakhir yang pasti bakal Allah tanyakan kepada kita, yaitu tentang wa'an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita keluarkan.
Bapak, harta yang kita punya nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Kata ulama, harta itu halaluha hisabun. Halalnya pasti bakal dihisab. Wa haramuha azabun. Dan haramnya pasti bakal diazab. Sekarang ini lagi viral-viralnya judi online, Pak ya. Kami dai Pemkot itu disuruh banyak-banyak ngomong tentang bahaya judi online, Pak. Sekarang ini hinggonya online galau, Pak. Anak kecil game online, besarnya judi online, ibu-ibunya pinjaman online. Ada galau hinggonya online galau ya. Napa? Harta kita yang halal, baik kita dapatkan dari keringat kita, itu nanti dihisab oleh Allah. Kita dapat sehari 10.000, 20.000, 100.000. Banyak pertanyaan yang pasti bakal Allah tanyakan tentang 100.000 yang kita dapatkan hari ini. Itu yang halal. Belum lagi yang haramnya pasti bakal diazab. Inna azabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih. Satu tetes api neraka dicampakkan oleh Allah di kaki kita, maka siksaannya sampai ke ubun-ubun kita terbakar. Satu belum diceburkan nian ke api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harta ini akan dihisab oleh Allah. Maka jangan bangga kita punya harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang besar, tanah yang luas, tapi malah menjadikan kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nanti di akhirat hamba-hamba Allah yang disiksa oleh Allah, diceburkan ke api neraka, disebabkan hamba itu tak bisa mengatur rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah kasih harta buat dia, malah menjadi wasilah dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanjuk motor buat dia, tapi motor itu dia gunakan untuk maksiat. Allah kasih dia mobil, tapi mobil itu dia buat untuk maksiat. Allah kasih rumah, tapi rumah itu kita buat untuk maksiat. Allah kasih HP, tapi HP kita buat untuk maksiat. Betapa banyak harta yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di hari yang mulia ini kita minta ampun di hadapan Allah, Pak. Harta ini pertanyaannya lebih banyak nanti di akhirat. Pertanyaannya bukan sikok tapi dua. Dari mana kita dapatkan harta itu? Dan untuk apa kita gunakan harta itu? Harta yang kita simpan akan jadi rebutan warisan anak cucu kita, Pak. Ada, Pak, mamang-mamang itu ngomong, Ustadz, aku nih ngumpulkan harta untuk anak cucu kami age, biar 7 keturunan tidak lapar. Untuk cucu keturunan, dia ngumpulkan harta yang banyak untuk cucu anaknya. Pas dia mati berebutan anaknya, ngerebutin harta dia tadi. Bebunuh-bunuhan anak cucunya, ngerebutin harta dia tadi. Sedangkan dia di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita ninggalkan anak yang soleh, istri yang soleha, kita kumpulkan harta, pas kita meninggal dia buat harta kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatasnamakan diri kita, menghadiahkan pahala itu untuk kita. Alhamdulillah, harta yang kita simpan nanti pasti akan jadi rebutan, Pak. Harta yang kita makan saat ini, Pak, yang dapat rezeki dari ibu-ibu pengajian, majelis talim dan lain sebagainya, suatu saat nanti bakal keluar jadi kotoran buat kita. Bisa jadi tenaga buat kita, lemak dalam badan kita, tapi bisa juga jadi kotoran. Seberapa mahal makanan yang kita beli, 10 juta, 5 juta, pasti bakal jadi kotoran.
Tapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya harta kita nanti di akhirat. Kita keluarkan untuk anak yatim, kita bantu masjid, kita bantu fakir miskin. Allah tidak mandang banyak, tidak mandang sedikit, Pak. Allah tidak nuruh banyak. Yang Allah suruh tuh kita ikhlas. Kita ikhlas keluarkan harta kita di jalan Allah, maka semuanya pasti bakal dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi asbab nanti di akhirat Allah memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua berdosa di hadapan Allah. Ada tak kita yang tak berdosa? Yang tak berdosa coba maju. Aku unjuk duit kalau tak kate berdosa. Tak kate hidup kita ni tak berdosa, Pak. Hatta kami pun penceramah, dai-dai banyak juga dosa, Pak. Banyak kita dosa di hadapan Allah. Bahkan kita ni al-insan mahallul khata' wan nisyan. Memang manusia itu tempatnya lupa dan salah, tempatnya berdosa. Manusia al-insan terdiri dari kata-kata al-insan, tempatnya salah dan dosa. Kita ini pasti banyak dosa. Namun sebaik-baik manusia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebaik-baik manusia adalah ketika kita berdosa, kita bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita maksiat, langsung kita istighfar di hadapan Allah. Taubat, Pak. Kita malam hari ini bertaubat di hadapan Allah. Di dalam surga, hamba-hamba Allah yang masuk ke alam surga itu adalah hamba-hamba Allah juga yang berdosa. Namun yang taubat dari dosanya. Yang masuk ke dalam neraka juga orang-orang yang berdosa. Namun yang sombong atas dosa, justru yang tidak baik itu wong yang tidak ngerasa bersalah. Wong yang tidak baik itu adalah wong yang ngerasa tidak berdosa. Kita yang ngerasa berdosa, ngerasa bersalah, banyak maksiat di hadapan Allah, justru itu yang lebih bagus. Kita minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar di hadapan Allah, Bapak. Nastaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa lisan kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, dosa kaki kami ya Allah, dosa tubuh kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, baik yang disengaja maupun tak disengaja ya Allah, baik dikala ramai-ramai maupun dikala sendirian ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin kami ya Allah, dosa tetangga kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimat umat Nabi Muhammadmu ya Allah. Ya Ar-Rahman ya Rahim. Ya Allah, jikalau ada hamba-Mu yang datang ke majelis ini dengan membawa penyakit, sehatkan badannya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Yang datang dengan hutang piutang, lunaskan hutangnya ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Yang datang dengan hati yang gelisah, gundah gulana, tenangkan hatinya ya Allah. Yang datang dengan susah hidupnya, maka mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami belum pernah melihat wajah Nabi Muhammadmu ya Allah. Ya Allah, kami belum pernah hidup semasa Nabi Muhammadmu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, izinkan mata kami yang penuh dengan maksiat ini bisa melihat wajah Nabi Muhammadmu ya Allah. Ya Allah, izinkan tangan kami yang penuh dengan maksiat ini bisa memegang tangan Nabi Muhammadmu ya Allah. Ya Allah, izinkan tubuh kami yang penuh dengan maksiat ini bisa memeluk raga Nabi Muhammadmu ya Allah. Ya Allah, masukkan hamba-Mu ini ya Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammadmu di dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bimbinglah kami untuk jadi hamba-Hamba-Mu yang saleh ya Allah. Bimbinglah kami untuk senantiasa ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami untuk rajin beramal saleh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami terlalu jauh dari-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami terlalu banyak maksiat di hadapan-Mu ya Allah. Kami terlalu banyak maksiat di hadapan-Mu ya Rabb. Kami terlalu banyak dosa di hadapan-Mu ya Rabb. Kami terlalu banyak dosa maksiat kepadamu ya Rabb. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, bimbing kami untuk jadi hamba-Hamba-Mu yang baik ya Allah. Bimbing kami untuk jadi hamba-Hamba-Mu yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampai nanti di ujung akhir hayat nanti ya Allah, matikan kami dalam keadaan beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, cabutlah nyawa kami nanti di saat kami sujud di hadapan-Mu ya Allah.
Cabutlah nyawa kami nanti di saat kami sholat di hadapan-Mu ya Allah. Cabutlah nyawa kami nanti di saat kami benar-benar beribadah kepada-Mu ya Rabb. Benar-benar ikhlas di hadapan-Mu ya Rabb. Benar-benar hati kami bersih kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami lalai di hadapan-Mu ya Rabb. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari-Mu ya Rabb. Jangan cabut nyawa kami di saat kami maksiat kepada-Mu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Quwwatil Matin, Ya Akramal Akramin. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Rabb, dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Berkahi umur kami ya Allah. Lancarkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Jaga anak-anak kami dari perzinahan ya Allah. Jaga anak-anak kami dari hal-hal yang haram ya Allah. Jaga anak-anak kami dari maksiat ya Allah. Jaga suami istri kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Dan kabulkanlah segala hajat dan niat baik kami ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, kabulkan segala hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya kekuatan kecuali dari pertolongan Engkau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Kita berdoa di dunia Allah kumpulkan di Masjid Nurus Sa'adah. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kembali kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga, dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.